Halo teman Pro 2, saya Indo Bayarik yang akan menemani kamu di program RCast, RRI Podcast. Nah, ruangnya anak muda buat ngobrol santai tapi tetap berisi. Tema kita hari ini yaitu SDM Tangguh, Pemuda Tumbuh. Dan pastinya obrolan kita semakin seru karena sudah hadir dua narasumber keren. Yang pertama saya kenalkan dulu, ini sudah lama nih baru muncul lagi. Ada Maria Menumigo STM Link, Kepala Divisi Publikasi dan Haki. Ibu. Ya Pak Erik. Kenapa kalau saya ketemu Ibu ya langsung seakan mau diberikan materi yang luar ini biasa. saya sudah siapkan 4 SKS ini kayaknya. Berasa menjadi mahasiswa saya, Bu. Oh ya, bolehlah nanti daftar nih. Expire sudah. Oke. Yang kedua, tahan-tahan dulu Ibu ya, sebentar baru kita ngobrol banyak ini ya. Yang kedua ada Haja Nur Aida SE MM PhD, Kepala UPT Teknologi dan Informatika. Ibu. Ya, selamat siang Pak Erik. Kenapa makin cantik ini Ibu ya? Alhamdulillah. Pokoknya semakin tua nih. Bagaimana kabar Ibu nih? Baik. Alhamdulillah kami baik-baik saja dan apapun itu kegiatan rutin kita sehari-hari ya ngajar. Alhamdulillah. Ya. Kalau Ibu Maria bagaimana aktivitasnya ini? Ya lancar, sukses, hari-hari mengajar, ya bertemu dengan ibu-ibu cantik jadi tambah muda. saya makin pede kalau ketemu Ibu berdua. Ini terakhir kapan ya kita ini? Tahun, 2 tahun, 1 tahun ya? Tahun kemarin. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya? Dalam rangka Hari Kartini bukan ya, Bu? Hari Kartini ya pada waktu itu kalau tidak salah? Tentang kebudayaan. Budaya NTT waktu itu. Oh, budaya NTT. Lalu kemudian sama Ibu Hari Kartini kayaknya. Hari Kartini. Iya, iya. Aduh, sayang sekali Hari Kartini kemarin kita tidak bertemu. Betul ya. Tetapi makanya saya tunggu-tunggu kok biasanya dipanggil, sekarang kok nggak ada gitu. Padahal RRI punya rencana lain, kita ketemu hari ini. Iya, itulah waktu mempertemukan kita di hari ini. Iya, SDM Tangguh, Pemuda Tumbuh. Nah, saya ke Ibu Maria dulu. Ya, siap, menurut Ibu, SDM Tangguh, kalau versi kekinian itu seperti apa? Bu Maria. Ya, baik Pak Erik. Nah, mungkin sebelumnya saya tadi dibacakan posisi ya. Iya. Terkait dengan divisi publikasi jurnal dan haki. Ya, jadi setiap dosen itu membuat penelitian, ya, juga pengabdian. Itu Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi selain mengajar, ada pengabdian, ada penelitian. Nah, di penelitian dan pengabdian ini harus dijurnalkan. Nah, jadi harus dipublikasi. Kalau sudah jurnal, dipublikasikan. Jadi bisa dibaca di mana saja, gitu. Terus jurnal itu juga boleh dihaki, hak cipta. Jadi tidak boleh diambil sama yang lain. Karena dipatenkan itu, ya, dipatenkan, gitu. Itu. Jadi apa yang dibuat oleh dosen, ya itu yang karya ilmiahnya harus dipatenkan, gitu. Luar biasa. Itu bagiannya. Oke. Selanjutnya, SDM Tangguh ini versi kekinian ini menurut Ibu bagaimana? Apalagi kita lihat area Nunukan ini ya, SDM-nya tuh seperti apa Ibu? Ya, ya kita lihat SDM Tangguh. SDM Tangguh ini kan kita berbicara terkait kualitas, ya. Berarti kualitas sumber daya manusia yang ada di Nunukan ini. Nah, kita lihat dari sisi pendidikan. Karena kualitas seseorang itu dia melalui tahapan pendidikan. Nah, pendidikan yang dilakukan di masa kini itu sistemnya berbeda ya. Kalau kita membandingkan dengan yang lama, yang dulu, karena ikuti perkembangan. Ya. Sekarang sudah banyak pakai digital dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kebanyakan untuk meningkatkan SDM tangguh menjadi masyarakat atau manusia ya, anak muda yang tangguh itu susah. Kenapa kesulitannya? Karena lebih banyak dia dimanjakan dengan digital ini ya, HP, teknologi itu ya. Jadi kebanyakan dia lebih bersandar atau
ke AI ya, ke AI aja ya. Jadi misalnya ditanya dosen, dia langsung ketik HP. Nah, jadi untuk memunculkan kualitas seorang anak, apalagi anak muda sekarang itu memang agak sulit. Makanya pendidikan sekarang ya lebih ke problem solving. Ya, jadi ke masalah-masalah yang harus dibahas supaya pemuda atau anak ini sendiri bisa berpikir. Baik. Ya, karena kita larinya ke studi kasus misalnya. Ya, jadi cara belajarnya itu bukan hanya di buku aja, tetapi dia lebih ke problem-problem yang terjadi di luar tetapi dikonekkan dengan materi yang diajarkan. Jadi ada link and match namanya ya. Jadi disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Nah, jadi apa yang disiapkan jangan sampai SDM tangguh tetapi tidak bisa bekerja. Itu yang masalahnya. Jadi masalah. Jadi makanya jadi masalah. Jadi SDM-nya banyak, tetapi masih banyak pengangguran. Ya, karena apa? Karena kualitasnya kurang. Dia belum siap untuk masuk ke dunia kerja, gitu. Nah, maka di dalam perkuliahan itu sudah bisa kita petakan, ya. Ini anak muda, ya, yang punya kelebihannya di akademik misalnya, dia lebih ke pengetahuan aja. Nah, ada yang lebih suka ke kreatif. Berarti harus dipetak-petakan, dilihat dulu jadi gitu. kita sebagai pendidik itu kita harus bisa menguasai anak-anak itu. Jadi di mana kita bisa arahkan dia berkembang. Ya, arahkan dia berkembang. Nah, dengan sendirinya anak-anak ini bisa terarah, ya. Dia belajar tetapi terarah. Misalnya yang lebih suka ke lebih kreatif ya, dia lebih kreatif. Berarti dia kita kasih ke misalnya proyek kreatif, ya, usaha-usaha dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia lebih suka lapangan, ada Pak Erik. Jadi ada anak-anak yang dia malasnya di kelas, menerima lemah di materi pengetahuan, tetapi dia eksisnya di lapangan. Nah, maka kita harus arahkan dia lebih ke proyek teknis misalnya. Jadi dipisah-pisahkan kemampuan anak-anak ini supaya dia selesai. Oh, ternyata yang harus dikembangkan ke anak A adalah ini, ke anak B adalah ini. Jadi dia itu bisa bersaing di dunia luar. Karena yang diharapkan sekarang SDM tanggung itu adalah harus siap menerima tantangan di luar. Lebih harus besar bisa, sekarang. Harus bisa bersaing dengan pekerjaan yang baru yang dia dapatkan dengan orang-orang luar yang punya kemampuan mungkin melebihi dari dia. Gitu ya. Jadi tantangannya memang agak apa ya, Pak Erik ya. Jadi pendidik sekarang itu enggak langsung nilai aja yang dikejar anak-anak. Jadi ini tantangan untuk dosen atau tantangan untuk tantangan dosen juga, tantangannya juga untuk jadi dua-duanya harus memang bagaimana berupaya ya. Tinggal dosennya atau pendidiknya sudah mau nih. Ya. Nah, kembali anak-anaknya. Apakah anak-anaknya mau diarahkan berkembang atau tidak? Gitu. Kalau nunukan seperti apa yang Ibu lihat nih, nunukan nih? Nunukan ini ya memang kalau dilihat ya unik atau bagaimana nih? Ya unik, dia unik sendiri. Tetapi ya syukur Pak Erik, walaupun dari 20 anak dalam satu kelas, mungkin ya ada 5, 6, 7 anak bisa kita kembangkan ya. Jadi bisa mempengaruhi teman-temannya yang 20 tadi yang sisanya. Sistem gitu. merantai. Sistem merantai ya, karena anak-anak sekarang itu dia cepat berpengaruh dengan yang di sekelilingnya. Maka lingkungan itu juga sangat mempengaruhi berkembangnya anak. Gitu. Jadi menciptakan SDM tanggung itu bukan gampang dan mudah. Apalagi anak-anak kita disuruh belajar pegang HP, main game. Kapan dia tangguhnya Pak ya? Ya itu. Mereka lebih banyak kesana. Iya. Ya. Ibu Maria, memang seberapa pengaruh besar kalau menggunakan AI untuk mencari jawaban dan sebagainya? AI itu sebenarnya hanya menambah. Kalau jadi jangan kita patokan AI itu dari segalanya. Jangan tergantung begitu ya. Jadi otak anak ini tidak bekerja karena dia diam aja.
Oke. Iya, dia diam. Jadi yang berpengaruh ini adalah ini AI-nya yang berpengaruh ke otaknya. Jadi tidak tangguh nih ya? Tidak tangguh. Kalau buat saya itu tidak tangguh. Karena apa? Anak tidak berpikir kritis. Baik. Pada saat dia menghadapi masalah di luar, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Iya. Kan tidak mungkin ya langsung di AI gitu. Iya, karena tidak mungkin ada problem misalnya ya. Ada problem terkait dengan pekerjaan yang di luar. Terus dia tidak mungkin langsung membuka AI-nya tanya. Betul. Kan pasti tidak sesuai dengan Iya. realnya di lapangan gitu. Ya, itu jadi membuat anak itu tidak berkembang, SDM-nya jadi lemah kan? Jadi, karena tadi AI yang bukan mempengaruhi. tumbuh ke atas tapi tumbuh ke bawah. Tumbuh ke bawah, ya. Jadi nanti intinya pemudanya tadi tidak sampai tumbuhnya kemana-mana gitu. Iya. Oke, kita tahan dulu Ibu Maria. Iya, ya, siap, saya Pak ke Erik. samping dulu nih sudah ada senyum-senyum Iya, nih. iya. Saya takut di demo. Ya. Oke, siap Pak. Ibu Nur Aida. Pak Luar Erik. biasa. Saya kalau lihat Anda, waduh, seakan-akan dunia ini apa? Milik kita berdua atau apa? Bukan terang cemerlang. Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Selalu semangat itu adalah pendorong bagi Luar kita, biasa. ya. Oke, Ibu. Motivasi. Kepala UPT Teknologi dan Informatika, Betul. tupoksinya dulu, Ibu. Itu seperti apa? Baru kita ke sana. Ya. Oke. Jangan kalah sama Ibu Maria. Tadi sudah jelaskan satu Ibu juga. Silakan Ibu. Kalau TIK ya kita Ya, biasanya, ya. bahwa TIK itu kerjanya itu yaitu membranding. Oke. Membranding kampus, Ya. seperti apa sih? Apakah bagaimana kita bisa menjual kampus di luar? Oh, oke. Ya, seperti itu. Itu tugas kita. Dengan juga teknologi-teknologi yang lain yang berhubungan dengan ada yang di kampus itu. Oke. Ya, untuk itu tupoksi saya sebagai kepala TIK. Jadi supaya Poltek itu dikenal di luar, makanya kami banyak membranding kampus dan juga mahasiswa-mahasiswa yang kita pilih sebagai ambasador itu yang nanti akan kita kembangkan untuk mereka di luar supaya bisa menaikkan kampus di luar supaya lebih dikenal. Dan saya rasa Poltek tidak keliru menempatkan Ibu di situ. Alhamdulillah. PhD kan dari luar ya. Iya, betul. PhD itu Anda luar biasa. Ya. Baru berapa orang ya, itu suatu yang saya harus syukuri dalam kondisi seperti ini. Udah umur 50 lebih masih bisa belajar. Ini harus dicontohkan ini ya, dicontohi. Menjadi perempuan yang berinspirasi ya, menjadi motivasi untuk adik-adik semua. Makanya sekarang di kampus berlomba-lomba untuk bagaimana dia bisa mendapatkan gelar S3 gitu. Di Nunukan mungkin baru 3 atau 4 ini ya, PhD. Saya dengan Ibu mantan Bupati, Bu Haji Laura sama Pak Arkas. Bertiga? Bertiga. Betul ya saya? Ya. Luar biasa. Kalau doktor sih banyak Ya, sih, dokter banyak. tapi kalau PhD baru 3 yang saya tahu. Wes. Ya mudah-mudahan tumbuh lagi yang lain-lain Insyaallah, ini biar semoga SDM lah. Nunukan makin jaya. Oke, kita lanjut nih. Bu Nur Aida, kalau bicara terkait pemuda tumbuh, peran teknologi ini sebesar apa atau berpengaruh seperti apa ini? Silakan. Ya, saya lihat bahwa 80% ya, 80% itu pemuda kita itu ya dipengaruhi oleh teknologi. Apalagi sekarang ini sudah maju lebih canggih toh. Semuanya apa-apa semuanya ya lewat teknologi ya. Seperti juga tadi Ibu Maria bilang bahwa tetapi kita tidak bisa dalam belajar itu kita tidak bisa berpatokan kepada teknologi terus, dalam arti mahasiswa itu tadi ya Bu Maria selalu enak ya, gampang. Begitu umpamanya contoh nih Pak Erik, kita memberikan pertanyaan, ya, belum apa-apa langsung dia sudah buka HP. Jadi saya merasa bahwa itu bukan dari pikiran mereka. Betul. Saya tidak setuju dengan kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang bisa dipakai untuk teknologi, ada juga untuk betul-betul otak kita, ya kan seperti itu. Karena seperti tadi Bu Maria bilang bahwa tidak semuanya nanti itu bisa harus lewat AI, ya kan? Iya. Ya. Jadi kalau kalau kita berbicara soal teknologi, mereka 80% itu dipengaruhi oleh teknologi ya. Malah itu ya seperti saya lihat anak-anak sekarang itu ya lebih malas. Malas dalam arti malas karena adanya yang ini aplikasi ini. Oke. Ya kan? Jadi mau instan gitu ya. Mau cepat, tidak mau berpikir. Ya. Kalau kita sebagai pendidikan kita maunya itu harus dari kepala otak ya. Karena buat apa juga kita mengajar kalau cuma lewat ini
teknologi terus ya kan, seperti dalam arti kita nanya nih suatu materi wawancara ya. Kalau kita apa itu wawancara ya seperti itu. Mereka itu tidak bisa menjawab dengan pakai otak, harus langsung buka gitu loh. Ya kan? Oh, tapi memang jawabannya benar, tapi itu lewat ini gitu. Padahal itu yang bukan kita yang inginkan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi ya terjadi di kampus-kampus seperti karena majunya teknologi sekarang gitu. Nah, mereka membuat mahasiswa-mahasiswa kita itu malas berpikir sudah. Kemajuan teknologi bagus, baik, tetapi ada dampaknya bagi mahasiswa-mahasiswa karena mereka tidak berpikir secara ini. Begitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali, Ibu ya. Ya, berpengaruh bagi untuk anak-anak pemuda sekarang, pemuda sekarang. Tetapi maksud saya itu dalam bidang pendidikan itu dia kadang menyalahgunakan gitu loh. Menyalahgunakan karena seperti kami dosen ya bukan itu yang kami inginkan, bukan dari jawaban dari itu, dari AI-nya. Kami pengen dari kepala dari kamu. Isi otak. Yang murni supaya kamu bisa berpikir. Pokoknya pagi-pagi kita masuk, masih pagi-pagi kita buka sesi mata kuliah ya. Langsung buka HP kalau ada pertanyaan. Oh begitu. Iya, karena mereka tidak ada inisiatif, Bu, dikumpul aja HP-nya begitu. Kadang kan itu kan kita cuma salingan aja ya, salingan nanya-nanya ya. Tapi itu pun mereka melihat. Jadi bukan lagi murni, kalau mereka belajar bukan murni dari kepala, malah mereka mungkin kami dikritik lah ya seperti itu, dosen gini-gini, padahal mau kita ya mereka supaya pintar ya kan, bukan hanya lewat teknologi, karena teknologi itu kan oke lah bisa kita pakai tapi dalam hal tertentu gitu loh Pak Erik kan seperti itu. Berarti ini sudah sediakan digital yang luar biasa ya dunia sekarang modern. Tetapi kayaknya seperti salah belum, tempat. Iya, karena kayak belum siap atau bagaimana ya ini atau bagaimana? Penggunaannya tidak sesuai. Maksudnya gini, boleh kita pakai kalau ada seperti ChatGPT ya. Aplikasi-aplikasi pintar gitu. Kalau memang dalam arti bahwa kita memang membutuhkan itu. Ya seperti itu. Kami pun dosen kalaupun membuat pengabdian, penelitian kan kita biasa lihat ChatGPT tapi kan kita harus nambah dari kepala kita, bukan cuma dari sini dari itu teknologi itu. Berarti gitu jangan copy paste begitu istilahnya. Ya, yang copy paste. Seperti itu Pak Erik. Jadi memang sekarang teknologi banyak berpengaruh sih sama pemuda-pemuda kita, tapi ya harus ditempatkan pada tempatnya gitu. Jangan disalahgunakan dalam arti untuk di kampus pun ya menyalahgunakan pakai teknologi, pakai ya kayak gitu. Jadi apa yang kami inginkan tidak seperti apa yang kami harapkan gitu loh. Oke, di satu sisi teknologi luar biasa, satu sisi seperti belum siap menerima itu, karena bisa ditambahkan, Ibu Maria. Boleh, Maria bisa tambahkan. Kita ngobrol saja. Ini sudah dunia kita ini, Ibu. Silakan. Bagaimana? Ya, jadi kita lihat ini kan semakin maju, semakin modern. Sebenarnya kita cepat berkembang ya. Betul. Tapi malahan sebaliknya. Ya, buat anak-anak kita malas ya. Manja jadinya. Ya, jadi gitu ya. Ya, jadi manja. Nah, jadi segala macam ini dia instan, kayak mie instan, ya 1 menit bisa sudah dinikmati. Tapi nanti ada efeknya begitu. Iya, tapi dampaknya Pak, kepada anak ini yang kita tadi membahas luar biasa ya tema hari ini ya SDM yang tangguh. Itu mempersiapkan pemuda yang tumbuh, maju dan berkembang ya. Nah, tetapi bagaimana kita mencapainya? Kalau anak-anak sudah manja dengan teknologi, bagaimana mau tangguh ya? Iya. Begitu. Berarti begini Ibu, banyak yang jago medsos tapi belum tentu jago teknologi. Nah ini bedanya seperti apa ini? Dia sudah jago di satu sisi lalu satu sisi lagi. Itu apa harusnya kita lakukan supaya dia jago di medsos, dia jago juga teknologi? Ya seperti kalau masuk gini Pak Erik. Sekarang kan sudah maksudnya anak-anak kita ya, jangankan anak-anak mahasiswa, anak-anak kecil aja sudah bisa teknologi ya. Cucu-cucu saya sendiri pun ya kalah-kalah dengan saya buka aplikasi ya. Tapi maksudnya gini, belum waktunya itu ya, dia sudah memegang itu kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang ya, maksudnya mereka cepat gitu memang, tetapi dia salah pergunakan. Coba anak-anak sekarang ada anak-anak contoh, tidak mereka bisa tidur kalau tidak lihat ini HP.
Berarti harus dari bawah juga kita mendidik gitu. begitu ya? Iya, jangan dibiasakan gitu loh. Belum bisa dibiasakan kalau masih kecil dikasih teknologi, belum waktunya. Karena kalau untuk tidur pun, untuk apapun semua melek gini, sampai pun tidak makan hanya karena ini lewat HP gitu. Oke. Kita Lupa belum makan anak-anak. oke, luar biasa. Luar biasa. Aduh, makin cerdas saya ini ya. Heeh. Oke, sekarang kita bahas ke Haki dulu. Ya, masuk dulu dari situ. Mumpung ada orangnya. Banyak anak muda kreatif tapi masih cuek soal hak cipta. Bahaya tidak itu? Bagaimana, Ibu? Sangat bahaya. Ya. Bahayanya bagaimana? Ya. Terus jalannya Nah, bagaimana, Ibu? nah. Kasih cepat. Ya, jadi anak-anak kita ini kan tadi saya bilang manja, Ya, cuek, kan, oke. bergantung, Komplit. ya semuanya komplit. Ya. Nah, bagaimana dia bisa memunculkan sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai haknya? Ya. Oke. Ya, yang bisa membantu dia berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat maupun di dunia kerjanya. Gitu ya. Kalau dia masih lemah di dalam sisi ini, kan? Iya. Nah, pada saat kita kalau pemaparan dan lain sebagainya, kita tutup HP, kita tutup laptop. Yang dilihat adalah daya pikirmu sampai di mana. Oke. Iya. Ternyata pada saat semuanya ditutup, kamu blank. Nggak bisa berpikir karena tadi kebergantunganmu sudah disimpan. Ya. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu ya. Nah, karena yang diharapkan di dunia sekarang itu adalah kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat umum maupun di dunia kerja. Dalam hal ini saya kasih mungkin contoh ya di bidang saya teknik sipil. Ya. Jadi anak-anak ini misalnya menghitung atau struktur gedung atau jembatan ya terkait dengan beban kendaraan, bagaimana lapisan jalannya dan lain sebagainya. Nah, itu kan mereka mau supaya langsung di aplikasi. Nah, tapi saya tidak izinkan. Kenapa? Mantap. Harus mengerti dulu. Bagus. Ya, mengerti Betul, dulu. betul, jadi betul. pada saat jadi otak kita itu jangan disetir oleh elektronik. Oke. Ya, Mantap. jadi HP dan laptop ini jangan sampai yang mensetir kita. Betul. Nah, bisa kita masuk jurang, kita ikut masuk karena di sini pikiran kita ndak jalan. Nah, Tapi yang terjadi ya banyak seperti itu, Bu. banyak Makanya ya. Tapi memang kita harus, kami sebagai pendidik, bagaimana menuju kualitas SDM anak-anak kita sekarang, pemuda sekarang, biar yang akan datang itu tumbuh, berkembang, ya cerdas dan lain sebagainya, itu yang kita harapkan. Nah, bisa membuat inovasi ya. iya, makanya dari dunia pendidikan yang harus dirubah. Oke. Dari dunia pendidikan, selain itu keluarga, ya, Baik. lingkungan. Berarti dan dari juga bawah ini, Bu ya? Dari bawah, dari keluarga. Ya. Dibiasakan HP boleh buka, Oke. tapi ada waktu-waktu tertentu. Betul. Nah, lingkungan juga harus mendukung, mensupport ini anak, ya. Terus yang langkah ketiga ya, menuju SDM tangguh tadi, Pak ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah dunia pendidikan. Bagaimana kurikulum dan strategi sistem guru maupun dosen mengajar di dunia pendidikan, karena namanya pendidik itu dia bukan mendidik untuk mendapatkan nilai, tetapi dia membina karakter anak ini untuk bisa maju. Oke. Ya, karakter anak itu yang harus dirubah. Baik, Ya, baik. jadi belajar itu bukan mengejar nilai saja. Nilai Iya. itu adalah satu syarat untuk bisa kamu mendapatkan ijazah. Oke. Tetapi untuk skill lainnya, kompetensi Paling dan kemampuan penting itu yang paling penting. Karena di dunia kerja sekarang Iya. ini, selain kita dibantu oleh teknologi, tetapi pikiran kita Otak. juga harus punya kemampuan. Nah, bagaimana kita itu sampai S2, sampai ini, tetapi karena kita termanja dengan ini, Iya, nah, iya. tetapi kita bersaing dengan di luar, kita tidak mampu. Oke. Karena apa? Berarti belum siap. Belum siap dia masuk ke dunia kerja. Ibaratnya otak itu tidak terasa secara natural begitu, Ibu ya? Iya, Karena dia makan makanan instan tadi. iya, dia instan. Kalau seorang penyanyi kan dia kalau mau suara bagus diasah terus, nyanyi Dia- terus, Betul. nyanyi terus. Nah, gitu. Begitu ya? Iya. Tidak mungkin, Pak ya. Oke. Kalau dia mau kualitas suaranya bagus, Iya. dia hanya mendengar. Betul. Ha. Dia mendengar orang, nah terus dia ikuti. Oke. Coba mungkin disuruh note dia tidak tahu. Betul. Ya, intonasi ini, Iya. irama dan lain sebagainya dia Tapi tidak kalau dia paham. belajar dengan sesuai dengan itu pasti bisa. Ini pendukung aja, Pak, sebenarnya. Oke. Ya. Jadi Betul, membuat pendukung. dia yang tadi dia sudah bagus, Ya. dia poles jadi lebih Ya. bagus lagi. Nah, inilah yang membantu.
gitu. Ya mestinya seperti itu. Iya, harus ya. mestinya. Harusnya gitu ya. Nah, ya, harus makanya di mestinya. dunia pendidikan itu Ya. memang harus ditekankan ya di saat ini ya mungkin pemerintah baik daerah Ya. sampai ke pusat. Ya. Nah, inilah yang harus diterapkan bagaimana caranya kita menciptakan anak-anak yang punya SDM-nya tangguh. Oke. Ya. Yang Oke. kita lihat sekarang kenapa banyak yang menganggur? Karena tadi saya bilang dia belum tangguh, dia belum siap masuk ke dunia kerja. Oh, oke. Karena dia hanya mengejar nilai untuk dapatkan Ya. ijazah. Ijazahnya saja belum cukup. Iya, tapi dia mau bersaing. Sekarang kan Pak, kita masuk di perusahaan, Ya. kita masuk di bank, kita Ya. masuk kemana. Yang dipikirkan dulu adalah kemampuan Anda, skill Anda sampai di mana. Wes. Anda bisa apa? Tetapi, Oke, oh oke. saya bisa ini, tapi karena saya melihat di HP. Nah itu kan, Iya, ya. Akhirnya, Ya, ya. akhirnya Nah, akhirnya gagal. kita Kasihan. gagal, Betul, ditolak betul. gitu. Wah. Nah, ini Pak komunikasi kan etika, Iya, apalagi iya, Harus iya. berintegritas Iya. juga, Bu. Ini Ya. semua Ya. dibina kan Pak, ya itu yang diharapkan Oke. SDM tangguh dan pemuda tumbuh pasti akan berjalan Nah. Pak Erik. Kalau Teman sudah produ- tangguh, sudah Iya. bisa tumbuh itu. Oke, Iya. teman Pro 2 dengar Iya, bagus-bagus iya, itu ya. iya. Nonton juga. ini yang Dialog luar ini biasa. Ini yang kita harapkan. Oke, Jadi oke, pemerintah oke. Ya. jangan hanya keluarkan kurikulum 5 tahun sekali dirubah, ini metodenya berubah, Pengaruh, tetapi Bu? coba sangat pengaruh. Kenapa? Karena tahun ini misalnya Ya. dibuat seperti ini ya, yang berubah kemarin lagi. itu Merdeka Belajar, Belajar, berubah lagi. dirubah. Jadi guru-guru ini kayak Belum dia apa ya? bingung-bingung Bu Maria. Jadi di tag begini berubah lagi gitu ya. Jadi dia sudah berupaya untuk memaksimalkan itu. Mungkin dia sudah setengah belajar ya. Akhirnya mundur lagi lain Sebentar, lagi. Ibu Maria, ini curhat marah atau apa nih? Nah, saya curhat kepada pemerintah yang membahas terkait dengan pendidikan kurikulum. lanjut. Iya. Jadi untuk anak-anak kita Ya. itu kan harus digembleng bagus-bagus, Oke. kita mengikuti sistem yang Oke. ada. Nah, sekarang kan sudah berubah, berdampak. Oke, Ya, iya. berdampak. Saya suka dengan kata-kata berdampak, inovasi, problem solving. Iya. Nah, saya suka. Iya. Tetapi cobalah dikasih ruang itu jangan pendek-pendek ya. Kalau misalnya 10 tahun, 15 tahun kita sudah pakai, kita evaluasi dulu, Pak. Yang mana yang oke. kurang. Kalau ini ternyata program ini berpengaruh tetapi punya dampak lebih. Oh, berarti kita ganti. Tapi jangan belum diterapkan 100%, Ganti sudah lagi. kita rubah. Kapan kita evaluasi Pak ya? Oke, Pak. Oke, saya tahan. saya ke kepala UPT Teknologi dan Informatika. Ibu, skill digital apa yang paling penting dipelajari anak muda zaman sekarang khususnya di Nunukan, Bu? Skill digital. Iya. Ya. Saya rasa kalau di skill digital ya semuanya berhubungan dengan teknologi oke. lah ya. Oke. Karena Iya, bagaimana iya. supaya mereka bisa tangguh dan bertumbuh. Dalam arti tangguh harus mempunyai kejujuran ya kan? Oke. Harus berintegritas Iya. seperti itu. Nah, dari tangguh itu bisa bertumbuh, membuat inovasi, berinisiatif, membuka usaha apa. Iya. Ya itu namanya bertumbuh gitu loh. Oke, Ya kan oke. seperti itu. Jadi karena sudah tangguh ya, Ha-ha. sudah lengkap. Kalau bertumbuh juga sudah kan, jadi Ha-ha. dia bisa menginikan dirinya kan, Iya. bahwa mendedikasikan dirinya bahwa saya adalah pemuda yang tangguh dan bertumbuh. Dalam arti ada hasil yang Baik. didapat seperti Wes, itu. luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa tumbuh namanya Bu Maria, ya kan? Ya. Betul. Oke. Bagaimana caranya Ibu biar anak muda tidak cuma jadi pengguna tapi juga bisa menciptakan teknologi? Ya. Kalau saya melihat bahwa ya rata-rata sekarang sudah bisa ya membuat aplikasi-aplikasi Aplikasi, ya. betul. Ya. Sudah banyak anak-anak muda, alhamdulillah itu bagus. Oke, Sudah oke. bisa membuat aplikasi-aplikasi dengan menjual. Mereka sudah bertumbuh itu. Oh, oke. Karena dia menjual ke itu kan sudah bisa menghasilkan Baik. uang, ya kan? Yang Seperti penting itu. fokus di Iya, fokus di situ gitu Ya. loh. Jadi ada karya yang dihasilkan oleh Oke. pemuda kita. Oke. Ya, Oke. seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Waduh, makin cerdas. Lama-lama saya jadi dosen juga. Ibu Maria, Ya, siap Pak Erik. Bu Maria. silakan curhat saja. Ini saya curhat ini, pasang-pasang telinga aja. Tips dari Ibu dosen, bagaimana cara anak muda biar tetap kreatif tapi juga aman secara legal? Ini menyangkut Teknologi. publikasi dan haki ini. Silakan Ibu. Ya, siap. Sudah mulai reda ya? Iya.
sudah mulai reda ini kalau sudah bicara terkait dengan turun, publikasi ya. Ya. Oke. Jadi anak-anak sekarang ini Ya. Ya. ya tadi kita bagaimana membiasakan anak supaya dia kreatif. Ya, makanya tadi saya bilang di dunia pendidikan itu kita harus memisahkan dan kita tahu kemampuan anak. Jadi pada saat kita membimbing anak-anak itu kita sudah tahu dia ini kemana. Jangan sampai anak-anak ini dia maunya ke A, tetapi kita bimbing ke B. Nah, akhirnya dia otaknya enggak sampai ya. Kita mau marah, ya enggak nyambung. Jadi bagaimana dia kalau misalnya lebih suka ke dunia digital, kan dia lebih suka aplikasi yang baru dan lain sebagainya, kita bimbing dia ke situ. Karena dia lebih suka kreatifnya ke arah sini. Betul. Ya. Jadi anak-anak itu dia tidak serta-merta langsung mengikut ke semua keseluruhan yang kayak dulu-dulu itu enggak. Kita harus bisa memilahkan itu jadi anak-anak tumbuh berkembangnya itu mudah karena sesuai dengan kemampuannya. Kalau anak-anak itu sesuai kemampuannya, mudah sekali dia melangkah. Betul, semangat dia juga untuk semangatnya dan lain sebagainya itu dia cepat. Tetapi kalau dia tidak sesuai dengan kemauan dan bidangnya, nah itu dia lelet jadinya. Lambat tumbuhnya. Nah, makanya diupayakan supaya kita harus melihat kemampuannya supaya kita bisa mendorong dia lebih kreatif. Dia kreatifnya kemana? Jadi dia lebih leluasa untuk mengembangkan dirinya supaya tumbuh tadi dengan bagus, berkualitas, ya. Dia jujur, bijaksana, dia siap menghadapi tantangan di luar sana. Nah, itu berarti kita siapkan dari dunia pendidikan tadi Pak Erik. Jadi tapi ada anak-anak ya. Ada anak-anak itu saya salut walaupun tidak dibimbing tetapi dia punya kreatifnya sudah duluan kelihatan. Berarti itu yang maju tadi. Iya. Itu yang tumbuh. Itu yang tumbuh cepat ya. Jadi tidak semua anak itu kita menganggap dia lemah. Berarti pupuknya berhasil, pupuknya bagus ya. Pupuknya berhasil. Nah, jadi makanya Pak Erik kalau ujian saya pasti HP kumpul. HP dikumpul. Ada waktunya buka HP, cari di sini. Tapi ada waktunya saya mau mereka berkembang. Nah, makanya ada anak-anak itu dia cepat maju karena dia cepat berpikir di sini dan dia pintar menggunakan ini. Berarti dia mikir ya. Dia mikir, dia pintar mikir sudah dan ditambah dengan ini tambah kreatifnya maju cepat sudah lengkap. Maju. Jadi anak-anak yang begitu yang bagaimana strategi kita supaya anak-anak itu cepat kreatif kita lihat dari kemampuan anak dia lari kemana. Ya, bukan kita menginginkan yang instan tadi gitu. Iya, bukan kita inginkan yang instan. Dia punya kreatif ke A, tetapi tetap kita dukung dia. Nah, dia tambah nanti dengan ini kita dorong dia. Silakan ini di AI ditambahkan di sini. Nah, terkait dengan haki tadi, ya rata-rata sekarang ini kan namanya nyontek, copy paste dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu? Nah, jadi yang perlu kita hindari karena akan muncul problem kalau dia copy, misalnya tugas akhir ya skripsi ya. Nah, kalau dia cuma nyontek dan copy punya orang yang ternyata itu bermasalah, kita dosen yang meng-ACC untuk dijadikan bahwa inilah hak ciptanya dia. Nah, itu kan jadi bukan lagi itu masalah, Bu. Jadi masalah bukan begitu? Karena jiplakan maksudnya. Karena punyanya orang kita ambil. Kan? Itu bisa ketahuan? Bisa. Bagaimana itu? Dengan dunia teknologi kan itu plagiasinya kan bisa dicek. Iya, makanya tadi boleh digunakan ini. Nah, dengan mengecek hasil karya anak-anak, boleh. Tapi jangan ini adalah ini ya, carinya di sini. Nah, itu yang enggak sesuai. Hak itu kan Bu kalau Bu Mari. Oke, silakan. Kalau hak itu kan Mic dikasih dekat lagi, Bu. Hak itu kan tanda bahwa itu hasil karya kita sendiri. Itulah yang sekarang dipegang Ibu Maria. Jadi setiap dosen yang sudah membuat jurnal kita menghakikan bahwa itu adalah kepunyaan saya. Begitu. Silakan ditambah, Ibu. Jadi teruskan. Ya. Jadi untuk haki itu enggak sembarang Pak Erik ya. Kita harus juga mengecek apakah betul karyanya atau tidak. Jangan sampai sudah kita hakikan ternyata ada yang klaim bahwa ini punya saya. Lalu Anda dituntut? Iya, lalu saya dituntut kan. Nah, jadi kan kita berurusan lagi. Nah, inilah yang hal-hal seperti ini yang kita tidak inginkan anak-anak kita. Biasanya dia sudah kuliah. Dari semester 1 sampai sekian. Nah, dia masih nyontek, plagiasi. Itu ada? Ada. Itu masih ada. Karena tadi anak-anak yang memang susah tadi kita minta belajar, dia masih
di sini HP, pikiran dan lain sebagainya dikelola oleh teknologi. Ya, jadi untuk berkembangnya susah. Jadi pada saat kita menyusun ini tugas akhir atau skripsi, terus kan harus bertemu dengan dosen. Saat asistensi dosen tanya ini judulnya ini output nanti apa? Hasil yang kamu dapatkan setelah menyusun ini apa, itu dia enggak tahu. Ya. Jadi apa yang disusun, tetapi dia tidak tahu apa yang dihasilkan. Nah, karena tadi kalau saya ini sudah tanya seperti ini, berarti ini anak-anak dia pasti akan ambil punya orang, dia akan nyontek gitu. Nah, itu masih banyak Pak untuk anak-anak nunukan. Makanya kita harapkan supaya kerjasama pemerintah, dinas pendidikan, perguruan tinggi itu perlu kolaborasi untuk memikirkan hal ini. Ini teknologi maju, sangat membantu. Tetapi dari sisi kelemahan-kelemahan inilah yang harus dievaluasi bagaimana kita sama-sama berjuang supaya anak-anak nunukan, anak-anak kabupaten nunukan ini bagaimana SDM-nya itu berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Apalagi Pak Erik, ini kita punya ibu kota negara yang baru. Dekat nih ya. Otomatis satu Indonesia akan bersaing di sana. Apakah nunukan sudah siap untuk bersaing? Ya, dari sisi kualitas tadi SDM-nya, nah apakah dia sudah tumbuh bersiap untuk menghadapi tantangan di luar dan bisa bersaing dengan orang di luar? Nah, apakah ini yang menjadi pertanyaan yang harus dipikirkan oleh pihak bersama? Berarti harus memang kerjasama dari lembaga kolaborasi dan dari pendidikan dan PM dan sebagainya. Nah, supaya anak-anak kita bisa naik kelas begitu ya? Harus naik kelas bukan karena nilai, tetapi pikiran itu. IKN tunggu terbuka, tetapi kalau SDM kita tidak bisa. Orang dari Sumatera yang datang Pak bekerja dari luar, bukan dari kita. Lalu salahkan siapa? Ya kita kemana? Ya kan? Nah, kita harus kemana Pak? Sedangkan kita yang jaga. Ya ternyata kita tidak dipakai karena kualitas kita tidak mendukung apa yang dibutuhkan di sana. Makanya dari awal saya bilang rinse and match. Ya, jadi apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, dan perlu anak berpikir kritis sesuai dengan ini. Gitu. Supaya kita naik kelas secara teknologi, Ibu. Nanti juga secara haki naik kelas bagaimana? Saya ke Ibu Nur dulu. Seperti apa Ibu? Silakan Ibu. Waktu kita masih banyak. Sebelum PA saya dia Karang belum angkat bendera, kita masih ngobrol. Silakan Ibu. Ya, kalau untuk apa tadi? Ulang. Untuk teknologi supaya kita bisa naik kelas, kita kan daerah nih Bu, supaya bisa naik ke daerah, ke provinsi, ke tingkat nasional Bu. Makanya saya bilang tadi kita harus mempergunakan teknologi dengan bagus, ya kan? Tidak asal-asalan bahwa siapa mempergunakan dengan ke arah yang tidak bagus, gitu kan ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa banyak anak-anak muda kita sudah bisa menghasilkan karya yang baik, ya kan begitu. Nah, jadi nanti bisa bersaing di luar sana, bukan cuma di Nunukan aja ya Bu Maria. Karena kenapa? Seperti tadi ada IKN yang membutuhkan apa itu namanya itu pegawai nanti, ya kan. Nah, yang harus diterima di sana kan orang-orang Kalimantan gitu loh. Jangan sampai orang-orang luar yang masuk mengisi itu. Nah, makanya teknologi kita harus diperbaiki. Ya karena itu yang dibutuhkan juga nanti ya, seperti itu. Sangat dibutuhkan untuk teknologi. Tapi kita harus mempunyai karakter sendiri gitu loh. Jangan hanya karena kita mempergunakan salah ya teknologinya, akhirnya tidak bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang positif. Seperti itu Pak Erik. Saya ke Ibu Maria. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul naik kelas Ibu? Jangan jadi penonton. Apakah sudah ada di pikiran Anda? Apakah Ibu sudah harus bagaimana? Apakah kerjasama dari dunia pendidikan dan Pemda dan sebagainya? Silakan Ibu, kita masih punya banyak waktu. Baik, terima kasih Pak Erik. Ini khusus untuk Anda, untuk Ibu berdua nih. Bagaimana kita naik kelas? Kan tidak mungkin kita kerja sendiri. Betul. Banyaknya anak-anak ini yang harus memikirkan adalah satu pemerintah. Pemerintah. Di bawah pemerintah ini ada namanya dinas yang menangani. Ada kampus kita, Jadi sebenarnya kita ini aset kita ini banyak sebenarnya. Jadi dari TK, SLB kan sampai perguruan tinggi kita ada. Kenapa itu tidak dikolaborasikan? Jadi titik kelemahannya di mana? Namanya kita menyiapkan generasi yang tangguh, punya SDM yang berkualitas. Berarti semua harus berperan semua, berperan semua dalam hal ini. Bagaimana dari keluarga mendidik, membimbing sampai larinya ke perguruan tinggi. Nah,
bisa menggunakan teknologi, tetapi juga tadi yang saya tekankan ulang-ulang, ini yang harus bekerja ada juga. Instrumen-instrumen juga yang ada. Ini penunjang buat saya itu AI penunjang. Kalau anak-anak itu sudah mampu kan, kolaborasinya sudah ya sudah bagus. Nah, jangan kampus dibiarkan sendiri. SMA dibiarkan sendiri, dibiarkan sendiri. Kan kita tidak tahu yang diajarkan dari TK, Pak Erik ya. Nah, nanti akan larinya anak itu kan akan dibimbing ke perguruan tinggi, kan? Oke. Akan dibimbing sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini kan anak yang sama, bukan anak yang berbeda betul. Anak yang sama. Kalau kita punya kolaborasi yang pas, kan? Berarti yang kamu bimbing di sini seperti apa? Kelemahan anak ini sampai di mana? Jadi di perguruan tinggi itu sudah dipermantapkan lagi supaya kualitasnya tadi bisa muncul. Bagus. Sepertinya waktu selesai ya, Pak ya. Sedikit lagi. Kita curi dikit lagi. Minta izin dulu. Ibu satu bu. Kalau dari pengalaman Ibu, apa ciri-ciri anak muda yang siap bersaing di era global? Ciri-cirinya Ibu, silakan Ibu. Kalau ciri-cirinya yaitu yang anak-anak yang siap bersaing ya di era global yang mempunyai karakter, yang mempunyai integritas, iman juga masuk kayak gitu, karena kita pengaruh dari luar yang kita tidak inginkan ya, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya sebenarnya yang untuk supaya kita pemuda kita lebih bisa tangguh. Yang tadi seperti itu contohnya, bahwa saya menjadi pemuda ya harus saya konsisten gitu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Baik, terakhir Ibu, di mata Ibu dosen, apakah ada potensi besar pemuda daerah dalam dunia kreatif dan inovasi? Punya potensi, ya. Punya potensi. Tinggal dibimbing, dibina, ya, diasah, ya. Dunia kerja lagi menunggu ya. Nah, maka siapkanlah diri dari sekarang untuk bisa bersaing di luar sana. Closing statement dari Ibu Nur Aida. Pemuda-pemuda yang khususnya ada di Kabupaten Nukan, saya berharap untuk supaya bisa menjadi pemuda yang berkarya, mempunyai hasil karya dan bisa berguna untuk Kabupaten Nukan khususnya dan masyarakat kita juga sekitarnya. Silakan Ibu Maria. Ya, siap. Ya, jadi pemuda-pemuda untuk Kabupaten Nukan ya, dari hari ini seterusnya belajar bagaimana membina karakter Anda sendiri, kualitas Anda sendiri, ya, bagaimana Anda berkreatif, berinovasi sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Ibu Maria Menumigo STM Link, Kepala Divisi Publikasi dan Haki, lalu kemudian Haja Nur Aida SEMM PhD, Kepala UPT Teknologi dan Informatika. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Erik. Sehat selalu. Sehat selalu, amin, amin. Demikian RKS RRI Podcast.